Hai Deleber, kembali lagi bersama Kayani. Nah teman-teman, apakah teman-teman siap untuk menghadapi SNBT tahun depan? Nah harus siap ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang PM atau dikenal dengan penalaran matematika. Sesuai dengan namanya, berarti di sini kalian diminta untuk bisa bernalar tentang secara matematis gitu ya. Bagaimana caranya biar kalian tuh bisa peka terhadap soalnya itu harus seperti apa, kemudian harus teliti karena mungkin bisa saja kalian terkecoh. Untuk itu, yuk kita siapin alat tulisnya sekarang juga. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini kita disediakan informasi untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Nah, di sini soalnya adalah di suatu kelas terdapat 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Nah, rata-rata nilai ujian di kelas tersebut adalah 83. Nah, karena nilai rata-ratanya dirasa rendah, guru mata pelajaran tersebut memutuskan memberikan kesempatan kepada 6 orang dengan nilai 48, 48, 50, 52, 52, dan 56 untuk melakukan remedial. Nah, diketahui rata-rata nilai ulangan di kelas tersebut naik 6 poin. Pertanyaan yang pertama, jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki adalah 75, maka rata-rata nilai ulangan siswa perempuan berapa? Oke, jadi di soal yang pertama ini diketahui rata-rata nilai ulangan siswa yang laki-laki ini 75. Nah, yang ditanyakan rata-rata siswa perempuan. Nah, jadi kita bisa memisalkan terlebih dahulu ya untuk misal, nah banyaknya siswa laki-laki ini sebagai N1. Kemudian banyak siswa perempuan kita misalkan sebagai N2. Nah, jadi untuk mencari rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Nah, teman-teman masih ingat gak? Kita tuliskan di sini ya. Untuk rata-rata gabungan. Nah, X1,2 sama dengan N1 dikali X1 bar untuk rata-rata ditambah N2 dikali X2 bar per N1 ditambah N2. Dengan N-nya itu merupakan yang laki-laki, N2-nya perempuan, X1 barnya berarti rata-rata untuk siswa laki-laki, X2-nya merupakan rata-rata untuk siswa perempuan. Oke, baik. Nah, sekarang kita tuliskan yang diketahui di soal ya. Tadi siswa laki-laki itu kan 14, berarti N1-nya itu 14, kemudian perempuannya itu berarti N2 itu sama dengan 16. Nah, kemudian di soalnya rata-rata siswa laki-laki 75, berarti X1 bar itu 75. Nah, yang ditanyakan X2 barnya berapa? Nah, terus ini ada juga rata-rata gabungannya, berarti X12 itu 85. Nah, sekarang kita eksekusi ya, masukin ke rumus rata-rata gabungan. Nah, berarti X1,2 barnya menjadi ini 83. Nah, 83 sama dengan N1 berarti 14 dikali X1 bar 75 ditambah N2 nya 16 dikali X2 bar per, sekarang jumlahin 14 tambah 16. Nah, sama dengan, nah kita kalikan aja 83. Nah, 14 kali 75 1050 ditambah 16 kali X2 bar per 14 tambah 16 30. Sekarang kita kalikan 83 kali 30. Jadi kedua ruas ini kita kalikan dengan 30 ya artinya. Nah, 83 dikali 30 2490 sama dengan
1050 ditambah 16 dikali X2 bar. Nah, fokus kita adalah mencari X2 barnya. Berarti kita kurangkan yang 2490 dikurang 1050. Oke, ini sama dengan 16 X2 bar. Nah, hasil pengurangan ini adalah 1440. Nah, berarti 16 X2 bar itu 1440, berarti X2 barnya kita bagi saja dengan 16. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 90. Nah, ini udah kita peroleh ya. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa perempuan itu adalah 90. Jadi kita jawab opsi yang E gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini soalnya berbentuk benar salah ya. Jadi teman-teman harus cek nih satu-satu. Oke, baik, kita ke soal yang pertama dulu. Nomor 2 bagian yang satunya. Pernyataan 1. Rata-rata nilai ulangan siswa di kelas tersebut tanpa memperhitungkan ke-6 siswa yang remedial adalah 79. Benar apa salah ini? Nah, jadi kita cek dulu. Yang ditanyakan pertanyaan ini adalah berarti rata-rata nilai ulangan siswa yang tidak remedial ya. Karena di sini ada kata tanpa memperhitungkan. Oke, kita tuliskan saja. Untuk soal yang pernyataan pertama. Oke. Ini adalah rata-rata siswa yang tidak remedial. Oke, kita misalkan, berarti kita misalkan N1-nya ini adalah jumlah siswa yang remedi. Kemudian N2-nya ini sebagai jumlah siswa yang tidak remedi. Nah, berarti kita akan mencari rata-ratanya ya. Sama seperti tadi kita gunakan rata-rata gabungan. Nah, kita tuliskan dulu jumlah siswa yang remedi. Ya, tadi di soal ya, ini ada 6 orang siswa yang remedi. Nah, berarti jumlahnya adalah 6. Kemudian siswa yang tidak remedi berapa? Nah, karena jumlah totalnya ada 30, kita kurangkan saja dengan siswa yang remedi. Berarti siswa yang tidak remedi ada 24. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata dari ini siswa yang remedinya berapa gitu ya. X1 bar sama dengan rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat jumlahkan nilai dari siswa yang remedi. 48. Nah, kita tuliskan di sini ya. 48 tambah 48 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 52 ditambah 56. Nah, dibagi, ini ada 6 orang. Nah, kalau kita jumlahkan, ini ada 306. Dibagi 6, hasilnya adalah 51. Nah, jadi rata-rata nilai yang siswa yang remedi itu ada 51. Ya, besarnya 51. Oke. Nah, sekarang kita cari rata-rata gabungan untuk memperoleh rata-rata siswa yang tidak remedi gitu. Sini rata-rata gabungan. Oke, berarti rumusnya yang tadi ya. N1 dikali X1 bar ditambah N2 dikali X2 bar per N1 ditambah N2. Nah, tadi kan rata-rata gabungannya sudah kita peroleh ya, 83. Nah, sekarang N1-nya adalah siswa yang remedi, berarti 6 dikali rata-ratanya 51 ditambah N2-nya, siswa yang tidak remedi ada 24 dikali rata-ratanya yang mau kita cari.
dibagi N1-nya 6 ditambah 24. Nah, sama dengan, nah langsung saja ya kita kalikan 61 dikali 51, 306 ditambah 24 X2 bar per 30. Nah, kita kalikan 83 kali 30, hasilnya 2490 sama dengan 306 ditambah 24 X2 bar. Nah, kita tujuannya X2 barnya ya. Berarti X2 bar. Nah, ini tuh hasil 2490 dikurang 306. Langsung saja ya kita bagi dengan 24. Nah, ini hasilnya 2490 dikurangi 306, 2184. Nah, dibagi 24 hasilnya 91. Oke, ini 91. Nah, udah. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa tanpa memperhitungkan ke-6 siswa yang remedial adalah 91. Nah, sedangkan di pernyataan ini itu 79. Nah, berarti tidak benar ya. Kita checklist yang ini, yang salah. Oke, sampai sini. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan kedua. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan siswa yang mengikuti remedial adalah 51. Nah, sebelum remedial nih. Nah, tadi sudah kita cek ya, ternyata rata-ratanya itu 51. Jadi untuk opsi yang kedua, itu jawabannya 51. Betul. Sekarang cek yang ketiga. Rata-rata nilai ujian siswa di kelas tersebut setelah melaksanakan remedial adalah 89. Setelah, nah kita lihat tadi di soal bahwa setelah ulangan rata-ratanya naik 6 poin. Ini ya, naik 6 poin. Berarti rata-rata sekarang atau setelah ujian, rata-rata setelah ujian, rata-rata awal 83, tinggal kita tambahkan dengan 6, jadinya 89. Jadi betul ya pernyataannya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 jawabannya adalah salah, benar gitu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini nomor 3, rata-rata nilai siswa remedial setelah mengikuti remedial. Nah, berarti yang ditanyakan tuh siswa yang remedi. Nah, setelahnya rata-rata mereka berapa gitu ya. Oke, kita tuliskan saja di sini. Ini rata-rata sesudah remedial. Oke, kita misalkan N1-nya ini sebagai banyaknya siswa yang remedi. Siswa yang remedi. Kemudian N2-nya kita misalkan sebagai banyak siswa yang tidak remedi. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari rata-rata siswa yang remedi dengan menggunakan rata-rata gabungan juga. Nah, X12 bar sama dengan X1 N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 bar per N1 ditambah N2. Nah, tadi kan rata-rata setelah ulangan ya, setelah remedi itu 89 ya di soal yang nomor 2 tadi. Oke, nah sekarang kita masukkan banyaknya siswa yang N1 yang remedi, ada 6 dikalikan rata-ratanya. Ya, rata-ratanya kan mau kita cari ya, berarti kita tulis aja X1 bar ditambah N2-nya siswa yang tidak remedi itu tadi ada 24. Nah, kemudian X2 bar rata-rata siswa yang tidak remedi, tapi setelahnya ya. Tadi rata-ratanya di soal yang kedua 91. Jadi kita gunakannya yang itu. Langsung saja 91. Dibagi N1 6 ditambah 24. Nah, sama dengan kita tulis lagi
6 dikali X1 bar ditambah 24 kali 91 24 kali 91 2184 per 30. Nah, lanjut di sini. Nah, sekarang 89 kita kalikan dengan 30. 89 kali 30 2670 sama dengan 6 dikali X1 bar ditambah 2184. Nah, berarti X1 nya kita kurangkan dulu yang ini ya. 2670 dikurang dengan 2184 sama dengan 6x1 bar. Nah, hasil pengurangan ini adalah 486. Oke, berarti x1 barnya kita bagi aja 486 dengan 6. Nah, diperoleh x1 barnya 81. Nah, jadi rata-rata nilai siswa remedial setelah mengikuti remedial adalah 81. Jadi opsinya yang D gitu ya. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. Nah, di sini pada saat membahas soal ujian di kelas, guru mata pelajaran menunjuk 5 orang secara acak ya. Cluenya adalah menunjuk 5 secara acak untuk mempresentasikan hasil jawabannya di kelas. Banyak cara guru tersebut menunjuk 5 siswa laki-laki. Oke, berapa? Nah, di sini cluenya tadi memilih secara acak dari siswa laki-laki. Berarti teman-teman gunakan kombinasi. Kenapa? Karena cluenya tadi ya dipilih secara acak. Nah, teman-teman ingat kembali tentang kombinasi. Kombinasi K dari C. Jadi kita memilih K dari C. Dari N. Nah, berarti kan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Nah, karena di sini kita akan menunjuk siswa laki-laki 5 ya, 5 siswa laki-laki, berarti kita pilih C5 dari berapa? Nah, kita lihat siswa laki-laki di sini ada 14. Nah, berarti C5 dari 14. Nah, 14 faktorial dibagi 14 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, berarti 14 faktorial, 14 dikurangi 5, 9 faktorial dikali 5 faktorial. Lanjut di sini ya. Nah, sama dengan 14 faktorial itu berarti menjadi 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. Nah, 5-nya kita uraikan lagi ya faktorialnya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, berarti ini kita bagi aja 9 faktorial dengan 9 faktorial. Kemudian 5 bagi dengan 2, 5 kali 2 kan 10, bagi dengan 10. Terus 14 bagi dengan wait. Oke. Selanjutnya kita 9 faktorial bagi dengan 9 faktorial. Nah, kemudian ini 14 bisa kita bagi dengan 2, berarti hasilnya 7. Nah, kemudian ini 4 kali 3 kan 12, ini coret 12-nya. Berarti sisanya ada 7 kali 13 kali 11 kali 10. Nah, hasilnya adalah 2002. Nah, ada opsinya adalah yang A. Nah, jadi banyak cara siswa menunjuk 5 siswa laki-laki, ada 2002 cara. Nah, gitu. Baik, ini untuk soal keempat. Nah, selanjutnya ini ada soal yang baru tentang populasi bakteri di suatu kultur ya, teman-teman. Jadi, pada sebuah laboratorium biologi
pada menit ke 0, 1, 2 sampai 3 kultur A itu banyaknya ini ya, sesuai tabel ada 520, 720 di menit ke 1, kemudian menit keduanya 920 dan menit ketiganya 1120. Begitu juga untuk kultur B ya, dengan angka yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan nomor 16, manakah fungsi berikut yang menunjukkan persamaan populasi P dari bakteri kultur A sebagai fungsi terhadap waktu T dalam menit? Oke. Nah, jadi di sini kan kita diminta untuk mencari persamaan populasi P, kemudian sebagai fungsi terhadap waktu T dalam menit. Nah, coba kita perhatikan untuk kultur A-nya ya, populasi bakteri di kultur A. Nah, kita tuliskan di sini kultur A. Nah, kita perhatikan di sini menit ke 0. Menit ke 0, 1, 2, dan 3. Menit ke 0 itu kultur A ada sebanyak 520 bakteri. Kemudian menit ke satunya 720, menit keduanya 920 dan menit ketiganya 1120. Kalau kita perhatikan, nah dari menit 0 ke menit 1 dia tuh bertambah 200. Dari menit 1 ke 2 nambah juga 200 ya. 2 ke 3 nambah juga 200. Nah, berarti setiap perubahan 1 menit dia tuh akan bertambah 200, sehingga untuk fungsinya P terhadap T itu adalah 520 bakteri mula-mula dikalikan perubahan tiap waktunya, berarti 200 dikali T. Nah, ini adalah fungsi untuk kultur A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 17, manakah fungsi berikut yang menunjukkan persamaan populasi P dari bakteri kultur B sebagai fungsi terhadap waktu T dalam menit? Berarti sama ya konsepnya kayak tadi. Nah, kita fokus di kultur B. Kultur B. Nah, di sini kultur B di menit ke 0 dia tuh banyaknya 500, menit ke 1 600, menit kedua 720 dan menit ketiga 864. Nah, coba kita perhatikan dari menit 0 ke menit 1 dia tuh naik sebanyak 1,2 ya. Jadi berkali lipat gitu ya. 1,2 kali lipatnya dari menit pertama. Dari menit 0. Nah, selanjutnya untuk 600 ke 720 sama dikali 1,2. Terus untuk berikutnya 1,2 juga. Nah, berarti untuk fungsi terhadap waktu T, nah itu sama dengan fungsi bakteri awal yaitu 500 dikalikan dengan perubahannya. Berarti 1,2 pangkat T. Jadi dia berkali lipat setiap perubahan 1 menit gitu. Nah, ini tuh disebut dengan yang geometri ya, karena terkait dengan selisih gitu ya. Terkait dengan rasio ya. Kalau yang soal sebelumnya ini tuh berarti aritmatika. Nah, karena masing-masing sukunya itu ada bedanya atau selisih gitu ya. Itu perbedaannya nomor 16 dan nomor 17. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 18. Setelah 2 menit, populasi bakteri di kultur A sebesar berapa persennya sih dari populasi bakteri di kultur B? Nah, jadi kita cari persentasenya. Nah, ini di sini di soalnya yang ditanyakan populasi bakteri di kultur A berapa persen sih dari kultur B. Nah, kita tuliskan nih kultur A per kultur
B dikalikan 100%. Nah, kultur A-nya ini kan di sini setelah 2 menit ya teman-teman. Setelah 2 menit berarti cek di menit kedua. Menit kedua kultur A-nya 920. Berarti kita tuliskan 920 per kultur B-nya ada 720 kalikan 100%. Nah, 920 per 720 dikali 100%, 127,8%. Jadi setelah 2 menit ini populasi bakteri di kultur A ini sebesar 127,8% dari populasi bakteri di kultur B, begitu. Jadi opsi yang betul adalah yang E. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 19. Di soal nomor 19, jika populasi bakteri pada kultur A bertambah dengan kecepatan konstan, berapakah waktu yang dibutuhkan agar populasinya menjadi 3000? Nah, berarti ketika T-nya berapa gitu ya, supaya bakterinya itu menjadi 3000. Oke. Nah, tadi kalau kultur A itu kan kita sudah menemukan fungsinya ya. PT sama dengan 520 ditambah 200 T ya. Nah, PT-nya itu 3000, berarti hasil akhirnya 3000. Nah, nilai T-nya berapa gitu ya. Nah, kita tuliskan 3000 dikurangi 520 sama dengan 200 T. 3000 dikurangi 520 itu 2480. Nah, ini sama dengan 200 T. Berarti nilai T-nya kita bagi dengan 200. Nah, berarti diperoleh T-nya tuh 12,4 menit. Nah, tadi kan waktunya itu dalam satuan menit ya. Berarti kita peroleh 12,4 menit. Nah, 12,4 menit kita uraikan menjadi 12 menit ditambah, nah ini kan hasil desimalnya tuh 0,4 menit ya. Nah, supaya di sini satuannya dalam detik, berarti yang 0,4 menit kita kalikan dengan 60. 20 menit ditambah 0,4 dikali 60 detik. Jadi kita peroleh 24 detik gitu. Nah, opsi yang benar berarti yang B. Jadi dia akan bertambah menjadi 3000 setelah 12 menit 24 detik. Oke, nah selanjutnya soal yang terakhir. Berapakah persentase pertumbuhan populasi bakteri kultur B selama 3 menit pertama? Nah, berarti teman-teman fokus di kultur B, kemudian lihat di menit ketiga. Ini besarnya 864. Nah, sedangkan kultur pertamanya 500. Nah, berarti persentase pertumbuhan untuk populasi bakteri kultur B itu adalah selisih dari menit ketiga terhadap menit pertama. Berarti 860 dikurang 500 dibagi banyaknya bakteri di menit ke-0 yaitu 500 dikali 100%. 860 dikurangi 500, 364 per 500 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 72,8%. Ini adalah persentase pertumbuhannya pada menit selama 3 menit pertama. Segitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe YouTube Idola Indonesia. Dadah!